Sunshine, grade 5 students, how are you today? I hope it's still amazing, wonderful, yay, yay, yay! Now we wanna make science project, we wanna make larutan bertingkat. I already distribute the material to you, so we need a plastic bottle, transparent plastic bottle, okay? And we need spoon, we need 4 cups. Nah, ini tidak ada diberikan dari sekolah. Please prepare your cup. We need 4 cups transparent. We need coloring food. There are red, orange, green, and then blue. I have the different blue, yeah. And then we need sugar, and the last we need water. Nah, here I use hot water supaya bisa melarutkan gulanya nanti. Nah, what we must do, the first is kita bedakan dulu cupnya menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian. Kita mau buat larutan bertingkat dimulai dari warna red, and then blue, and then orange, and the last is green. Nah, pada larutan pertama kita akan mulai memasukkan pewarna merah. Kita masukkan pewarna merah. Masukkan pewarna merahnya sedikit saja, jangan terlalu banyak ya. Ini takarannya sesuai dengan kamu, tapi disarankan jangan terlalu banyak supaya larutan yang dihasilkan tidak terlalu pekat. Oke, after that kita masukkan pewarna biru. Nah, kalau pewarna biru kalian kan itu dalam bentuk teh celup ya, jadi kalian hanya perlu mencelupkan sekali saja, jangan terlalu padat. And then we need the orange color. And the last we need the green color. Now we continue with the sugar. I use my own sugar by the way. Oke, nah untuk cup yang pertama tidak perlu dikasih penambahan gula, sedangkan untuk cup yang kedua kita tambahkan 2 sendok gula. Cup yang ketiga kita kasih 3 sendok lebih gula. Nah, that's why ini Miss kasih 5 sendok. Nah, untuk yang terakhir kita kasih 8 sendok gula. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan air pada keempat cup dengan jumlah yang sama. Nah, karena ini konsentrasi gulanya lebih tinggi, Miss akan mulai menambahkan pada cup terakhir dulu, oke? If you use hot water, please be careful. Atau minta bantuan orang tua untuk menuangkannya. Nah, setelah itu diaduk sampai larut. Nah, ini dia sudah terlarut. Jadi kalau sudah terlarut, dia larutannya lebih kental ya, karena dia ada 8 sendok gula. Now we continue with the second cup ya. Better you use the different spoon. Why? Supaya nanti warnanya tidak tercampur atau tidak mixing ya. Nanti itu akan mempengaruhi larutan bertingkat di botolnya. Jadi silahkan gunakan 4 sendok yang berbeda. Nah, kita tambahkan air juga. Ingat, ketinggian dari cup pertama dengan cup kedua itu harus sama, oke? Ketinggian airnya harus sama. Oke, larutan pertama sudah siap, larutan kedua sudah siap. Next, kita campur ke larutan ketiga. Ini dengan 2 sendok gula, ketinggian airnya ingat harus sama, oke? And then this is the last cup. Ini tidak berisi gula, hanya berisi pewarna. Tuangkan lagi air. Nah, this is our 4 cups, sudah tersedia berbagai warna dengan berbagai konsentrasi gula yang berbeda. Sekarang giliran kita tinggal membuat larutan bertingkatnya ke dalam this plastic bottle ya. Nah, dalam menuangkan ini butuh proses yang sangat hati-hati, dilakukan secara perlahan dengan miring ya, secara miring. So I will give you example. Ingat, ketika menuangkannya jangan terburu-buru dan jangan terlalu banyak goyangan sana sini ya, supaya menghindari larutannya ketika di botol ini tercampur secara merata gitu ya. Here we go. Kita akan mulai dari cup dengan konsentrasi gula terbanyak ya. Sebenarnya kalau kalian misalnya mau buat warna merah di sini atau birunya di sini, it's okay, up to you. Tapi tolong bedakan, maksudnya jangan terlalu dekat antara merah dengan orange ya. Nanti takutnya ketika dicampurkan ke botol itu warnanya sudah menyatu di awal ya. So terserah kalau mau menggunakan urutan warna yang sesuai dengan Miss atau menggunakan berbeda urutan warna, itu terserah. Tetapi ingat, yang dituangkan pertama ke dalam botolnya adalah larutan dengan konsentrasi gula paling banyak. Oke, here we go. Kita mulai dari larutan yang pertama. Ingat, menuangkannya secara perlahan dan dengan miring ya. Jadi ini botolnya, ini larutannya, kamu tuang secara perlahan. Oke, ini dia untuk larutan pertama. Nah, kita mulai proses yang sangat hati-hati. Kita masuk ke larutan yang kedua.
Nah, ini dia larutan yang kedua ya, Miss belum terlalu banyak menambahkan. Nah, kamu bisa lihat sudah ada perbedaan tingkatan, antara larutan pertama dengan larutan kedua. Nah, ini kita akan diamkan beberapa saat supaya dia nampak perbedaan tingkatannya, kemudian kita tambahkan sisa larutannya. Oke? Nah, we already wait for some minutes and this is our bottle. Ini larutannya. Kelihatan nggak? Iya, nah ini dia sudah nampak bertingkat ya. Miss akan kasih warna putih supaya kelihatan. Nah, ini dia sudah nampak perbedaan, sudah kelihatan perbedaan tingkatan antara larutan pertama dengan larutan kedua. Tapi Miss akan tambah larutan keduanya sedikit lagi supaya lebih nampak perbedaannya. Ingat ya, kalau misalnya kalian ingin menambahkan larutan, jangan lupa botolnya itu dimiringkan dan tuang kembali secara perlahan. Oke ya, now we continue with the third cup. We mix with the blue. Oke, this is our bottle. Kamu bisa lihat 3 tingkatan larutan yang berbeda ya. Nah, ini tingkatan larutannya bisa dilihat. Yang pertama itu green, yang kedua yellow, nah yang terakhir blue-nya. Nah, makanya Miss bilang tadi kalau misalnya mau mengurutkan warnanya itu tolong dibedakan ya, biar jangan warnanya sampai terlalu tercampur. Nah, kalau yang ini, yang blue-nya sepertinya sudah mengambil warna yang yellow-nya terlalu banyak, jadi sehingga warna yellow-nya itu sangat sedikit di sini. Tapi, nah, can you see this? Jadi dia sudah ada 3 tingkatan larutan yang berbeda ya. Nah, ini ada green, yellow, and then blue. Walaupun blue-nya tidak terlalu terang. The last, we continue with the last cup. Oke, ini yang cup terakhir warna merah ya. Caranya tetap sama, dimiringkan dulu kemudian dicampur dengan cup berwarna merah. Tada! Larutan bertingkat kita sudah jadi. Nah, ini dia, bisa dilihat perbedaan warnanya. Nah, can you see this? Ada 4 tingkatan dalam larutan ya. Ada green, and then yellow, and then blue. Blue-nya itu sedikit berbaur, and the last is red ya. The last is red. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dari project ini adalah pengaruh konsentrasi larutan itu mempengaruhi massa jenisnya ya. Jadi kalian ingat, semakin tinggi konsentrasi gula dalam cairan kita tadi, berarti dia massa jenisnya semakin besar, makanya dia di bawah. Dan kemudian di atasnya itu larutan dengan 5 sendok gula, dan yang ketiga itu larutan dengan 2 sendok gula, dan yang terakhir dengan larutan tanpa gula ya. Jadi sekali lagi ini dia larutannya. Nah, jadi kalau misalnya larutannya sudah selesai, kamu jangan aduk, biarin aja dia, dibiarkan tenang begitu. Nanti dia larutannya akan terpisah sendirinya juga. Yang penting jangan diaduk dan jangan diguncang. Nah, please collect to school. Kalau misalnya takut di perjalanan botolnya terguncang, silahkan difoto dulu dari rumah, oke? Dikirimkan fotonya, take your picture and then send to your teacher, supaya misalnya tahu, oh larutannya ini sudah berhasil, like that, oke? Bye, thank you for watching, hope you can understand, God bless you.